إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini diberkahi oleh Allah taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, kemudian memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, serta keistiqomahan di dalam kita, yakni mencari ilmu dan melakukan amal yang soleh. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada malam ini kita masih membahas dalam bab yang sudah kita mulai pada kesempatan pekan kemarin dari kitab Tauhid, yaitu bab minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk kesyirikan adalah seseorang yang dengan amal solehnya meniatkan untuk mendapatkan dunia. Termasuk kesyirikan adalah seseorang yang meniatkan dengan amal solehnya untuk mendapatkan dunia, ya. Yang ini pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, karena berkaitan dengan hasil amal yang kita perbuat, buah amalan yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui, ketika seorang melakukan amal soleh, maka tujuan yang sesungguhnya adalah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah taala, mendapatkan balasan di akhirat. Itu yang seharusnya seorang muslim meniatkan di dalam melakukan amal soleh, dan itulah yang disebut dengan keikhlasan. Tatkala seseorang melakukan amal soleh ini dengan meniatkan untuk mendapatkan dunia, tentu ini perkara yang mengotori keikhlasan, sehingga sebagaimana telah disebutkan dari ayat yang disampaikan oleh Syekh dari surat Hud, ya, dan juga dari surat Al-Isra yang kita tambahkan, maka kita dapatkan bahwasanya orang yang memiliki niatan untuk mendapatkan dunia dengan amal solehnya, maka dia tidak akan mendapatkan hasil di akhirat dari amalnya tersebut, dari amal solehnya tersebut. Dari sinilah maka penulis menyebutkan sebuah hukum bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan. Minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk kesyirikan ketika seseorang meniatkan untuk mendapatkan dunia dengan amal soleh yang dia lakukan, ya. Dan sudah kita terangkan bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang kecil, kecil, walaupun pada kondisi-kondisi tertentu bisa berbentuk syirik besar.
Seperti misalnya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, hanya untuk mendapatkan dunia, bukan beneran dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena iman, bukan. Ini adalah niatannya orang yang munafik ya. Baik. Pada kesempatan yang lalu sudah kita baca ayat yang disampaikan oleh penulis dari surat Hud ya. Yang di sana Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan balasan kepada mereka, balasan amalan mereka di dunia ya, sedangkan mereka tidak akan dikurangi ya. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang ini tidak mendapatkan bagian di akhirat dan gugurlah ini amalan yang mereka perbuat, dan batal sudahlah amalan-amalan yang mereka perbuat ya. Kemudian ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, setelah menyampaikan ayat tersebut, maka Syekh membawakan hadisnya yang kalau kita perhatikan hadis ini, maka kita bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali, terutama dalam amal kegiatan kita di dunia ini ya. Bagaimana kita mewujudkan keikhlasan, maka nanti akan kita dapatkan pelajarannya dari hadis ini. Nah, mungkin langsung saja dibaca mas hadisnya ya. Nah, tafadhol. Artinya langsung saja. Celakalah hamba dinar. Dari Abu Hurairah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Ya. Barakallahu fiik. Baik, hadis ini sebagaimana disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih atau dalam kitab sahih. Yang dimaksud adalah Sahih Bukhari ya. Yang dimaksud adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ta'isa. Kalimat ini bermakna halaka, yaitu celakalah, binasalah. Ya. Bisa kalimat ini kan kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, kalimat ini adalah kalimat khobar, ya, berita. Telah celaka hamba dinar. Ya. Ini bisa bermakna khobar, bisa bermakna doa. Ya, artinya doa kecelakaan bagi orang yang disebut sebagai hamba dinar ya. Atau bisa juga kita anggap sebagai khobar berita bahwasanya hamba dinar itu pasti celaka ya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dinar dan dirham dua hal yang sudah kita ketahui ya, insyaallah ya. Dia
disebut sebagai mata uang ya zaman dahulu. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari logam emas, sedangkan dirham mata uang yang terbuat dari logam perak ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang disebut dalam hadis ini ketika dia disebut sebagai abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar dan dirham, menunjukkan bahwasanya orang ini memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap dunia yang disimbolkan dengan apa? Dinar dan dirham. Demikian pula kalimat selanjutnya, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba khamisah dan celakalah hamba khamilah. Khamisah ya dan khamilah ini keduanya jenis kain. Keduanya adalah jenis kain. Adapun khamisah maka disebutkan oleh para ulama dia disebutkan sebagai thawbu khuzin au sufin ya. Dia adalah apa namanya? Kain dari sutra atau dari wol. Intinya dia kain yang memiliki nilai tinggi ya, kain yang memiliki nilai yang tinggi. Kain dari sutra atau dari wol yang dia itu bercorak ya. Dia memiliki corak, kadang bergaris-garis dan lain sebagainya. Yang penting ini menunjukkan apa namanya? Ketinggian nilai kain tersebut. Kain yang istimewa istilahnya gitu ya. Demikian pula khamilah. Al-khamilah disebutkan oleh para ulama juga dia termasuk salah satu jenis kain yang berharga. Kalau saya baca terjemahannya biasanya diartikan dengan beludru ya. Kain beludru yaitu kain yang semacam ada bulu-bulunya itu ya. Kain beludru seperti itu ya, yang ini juga termasuk kain yang istimewa ya. Nah, intinya ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, 4 kalimat ini abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah ini menunjukkan orang yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang sangat cinta berat terhadap apa? Dunia. Sangat cinta dengan kecintaan yang besar dan melampaui batas terhadap dunia. Sehingga Rasulullah SAW di sini menyebutnya dengan hamba, ya, menyebutkan dengan apa? Hamba. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, sammahum 'abidan li hadhil asya' li'annahum ya'maluna laha fasaru 'abidan laha. Mereka itu dinamai atau disebut dengan hamba bagi 4 perkara ini, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamilah, karena fokus perbuatan yang mereka lakukan ya, kegiatan yang mereka lakukan adalah untuk meraih itu semua ya. Kesehariannya adalah untuk apa? Mengumpulkan itu semua karena saking cintanya terhadap perkara-perkara dunia ya. Fasaru abidan laha, maka disebutlah mereka sebagai hamba bagi itu semua ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaulul Mufid, kurang lebih kalau saja ini ya apa namanya sudah disebut sebagai hamba dan mereka apa namanya berlebih-lebihan di dalam bekerja untuk mencari apa? Dunia, disebut sebagai hamba gitu kan. Apalagi orang yang melakukan amal soleh ya, niatnya adalah dunia, itu lebih tercela lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang yang pekerjaannya setiap harinya itu adalah mengurusi dunia terus gitu ya, mengurusi dunia terus, artinya mayoritas waktunya itu dia gunakan untuk dunia terus gitu ya, maka itu sudah disebut sebagai abdud dunia atau abdud dinar, abdud dirham ya kan, disebut sebagai hambanya dunia ya. Apalagi orang yang bagaimana menjadikan amal akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan dunia, maka itu lebih tercela lagi. Nah, kemudian di sini disebutkan tanda bahwasanya orang tersebut menghamba kepada dinar, dirham, khamilah ataupun khamisah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi bagian dari dunia, maka dia itu akan ridha, akan senang ya. Wa in lam yu'ta sakhita, dan jika dia tidak diberi bagian dari dunia, maka dia itu akan murka ya. Ini merupakan tanda ikhwah ya, ukuran
seseorang itu disebut sebagai abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah, atau ringkasnya abdud dunia, hambanya dunia. Yaitu ketika dia diberi bagian dari dunia baru senang. Kalau tidak diberi bagian dari dunia, maka dia merasa benci, merasa tidak suka, merasa murka. Ya. Nah, ini kita bisa gunakan hal ini untuk menilai diri kita ketika kita sedang melakukan kegiatan istilahnya yang bernilai akhirat, ya, kegiatan yang bernilai akhirat. Mungkin kita mengaji atau mengajar atau berkegiatan sosial, ya. Kalau misalkan kita mau berangkat, kalau ada dunianya baru mau berangkat, kalau nggak ada dunia maka nggak mau berangkat, maka bisa jadi hati kita terjangkiti penyakit ini, ya. Bisa jadi hati kita terjangkiti penyakit apa? Cinta dunia, yang dikhawatirkan bisa menjadi hamba dunia. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa wan takasa, orang ini, ya, akan celaka, dia itu akan celaka dan intakasa. Intakasa tadi diartikan tersungkur, ya, diartikan tersungkur. Kalau diterangkan oleh para ulama, intakasa ini seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasanya perkara dia itu akan tidak menjadi mudah, perkaranya akan menjadi sulit. Apa saja yang dia inginkan, yang dia harapkan dari urusan-urusannya akan menjadi terbalik. Terbalik artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, menjadi sulit urusan-urusannya, ya. Ini mana dari kalimat intakasa, ta'isa wan takasa. Artinya apa? Barangkali orang yang menginginkan dunia itu, ya, dengan dia mungkin punya anggapan dengan dunia yang dia peroleh urusannya akan menjadi lancar, ya enggak? Mungkin dia punya anggapan seperti itu, tetapi ternyata apa? Allah Ta'ala balik hal tersebut darinya, ya. Tidak menjadi lancar urusan yang dia inginkan, tapi malah akan apa? Menjadi susah, menjadi sulit urusan-urusan dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan ta'isa wan takasa, ya. Wa idza syika falan taqasha. Diperumpamakan di sini seandainya dia itu mendapatkan musibah berupa tertancap duri, ya kan? Maka falan taqasha, dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia tidak bisa apa? Mengeluarkan duri tersebut. Atau mungkin yang simpel ajalah kalau kena tangan biasanya apa? Susuben gitu, ya. Itu nggak bisa dikeluarkan. Ya, walaupun barangnya kecil, tapi ketika masuk di sela-sela daging kita itu rasanya luar biasa, ya. Ini perumpamaan bahwasanya ketika dia mendapatkan suatu masalah, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara fokus urusan dia adalah dunia. Niatan dia, cita-cita dia adalah apa? Dunia. Dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Man kanatid dunya hammahu, ya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, ya, wa shattata 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya ila ma qad qudira lahu." Barang siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, jadi niatannya itu isinya dunia terus, apa saja yang dia lakukan pokoknya pengen dapat dunia. Jadi orientasinya cuma apa? Dunia. Maka Allah Ta'ala akan jadikan apa? Kemiskinan berada di hadapan matanya. Artinya dia merasa kurang terus, walaupun dia sudah mendapatkan dunia yang banyak, tetapi tetap merasa kurang, ya kan? Dan Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya itu akan jadi rumit, ya, jadi susah. Seperti di sini, ketika dia mendapatkan masalah, maka tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Karena yang dituju adalah apa? Dunia. Yang dituju adalah dunia. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, padahal walam ya'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu, dan dunia itu tidak akan mendatanginya kecuali sebatas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya. Artinya merupakan kesalahan besar ketika kita jadikan niat dalam hidup kita ini untuk menggapai dunia, padahal dunia itu sudah dijatah sendiri-sendiri. Mau kita berusaha sekuat tenaga untuk menggapai dunia sebanyak-banyaknya, maka yang datang kepada kita hanyalah sebatas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita itu apa melampaui takdir Allah Ta'ala, kan gitu, ya. Maka jangan sampai kita meniatkan hidup kita ini untuk dunia, bahkan hidup kita ini hendaknya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini bagian yang pertama dari hadis ini.
membicarakan tentang orang yang memiliki niat dunia. Maka sebaliknya ya, di sini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawan dari orang tersebut yaitu orang yang mestinya apa? Ikhlas dalam amalnya, yang hidupnya dia jadikan hanya untuk Allah Ta'ala, hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang ini dengan sabda beliau, tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah. Ya. Beruntunglah ya. Ini biasanya kalimat tuba ini diartikan beruntunglah gitu ya. Tapi kalau para ulama menjelaskan tuba itu maknanya ya, ada yang mengatakan dia adalah syajaratun fil jannah. Seperti disampaikan Syekh Shalih Fauzan di sini, tuba ada yang mengatakan dia adalah nama satu pohon di surga. Masih dhilluha masiratu mi'ati amin minha thiyabu ahlil jannah. Yang mana pohon ini ya, naungannya apa sih? Dhilluha itu apa? Naungannya gitu ya. Apa sih? Yup-yupannya itu ya. Pohon itu kan bisa dari yup-yupannya gitu ya. Kalau jenengan misalkan kepanasan kadang berteduh di bawah pohon gitu kan. Nah, yup-yupannya apa istilahnya, naungannya pohon tersebut gitu ya. Maka sejarah perjalanan 100 tahun, Masya Allah. Jadi pohonnya kecil atau besar? Besar banget ya. Untuk apa namanya, menuju dari ujung apa naungannya tadi sampai ujung naungannya yang lain itu sejarah perjalanan 100 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ini pohon di mana? Di surga. Nggak bisa kita bayangkan ya. Kalau di dunia ada yang seperti itu gimana ya? Entek kafe satu Indonesia ya. Ya. Minha thiyabu ahlil jannah. Dari pohon tersebut dibuat yani apa namanya, pakaian-pakaian ahli surga. Itu ada pendapat seperti itu. Waqila innaha al-jannah nafsuha. Ada yang mengatakan tuba itu adalah nama surga itu sendiri. Ya. Ala kulli hal ya, kalimat ini baik itu diartikan sebagai apa namanya, pohon di surga atau surga itu sendiri ya kan, atau yang lainnya, maka itu apa namanya, itu semua menunjukkan kepada keberuntungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang akan disebutkan dengan kalimat ini ya. Tuba, beruntunglah bagi siapa? Li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Bagi seorang hamba yang senantiasa dia memegangi tali kekang kudanya ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang senantiasa mengurusi kudanya, memperhatikan kudanya, memegangi apa, tali kekang kudanya ini ya, dia siap untuk berjihad fisabilillah. Kalau dia disuruh berangkat, berangkat. Kalaupun tidak disuruh berangkat, maka dia tetap memperhatikan kudanya ya, menunggu kapan saja dia diminta untuk berjihad, siap sedia. Detasemen berapa Mas Ardi? 86. Oh, ngantuk. Selalu siap ya. Adanya mung siap katanya, ya kan. Jadi siap sedia untuk fisabilillah. Kata Syekh Fauzan di sini, daiman mu'idun nafsahu wa mu'idun farasahu lil jihadi fisabilillah. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya, senantiasa mempersiapkan kudanya untuk berjihad fisabilillah. Yataraqqabul ghazawati was saraya. Dia menunggu-nunggu kapan adanya panggilan jihad, senantiasa mempersiapkan diri, gitu kan? Wa yuhibbul jihada fi sabilillah, dia mencintai jihad fi sabilillah. La yuhibbur rahata war rafahiyah, dia tidak mencintai, tidak menyukai yakni bersantai-santai dan bermewah-mewah. Akan tetapi dia apa? Wa inna ma yuhibbu al jihada fi sabilillah, dia mencintai jihad fi sabilillah. Kenapa dia bisa demikian, mencintai jihad fisabilillah dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk berjihad fisabilillah? Karena dia memiliki tujuan. Apa itu? Akhirat. Dia memiliki tujuan, yaitu akhirat. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fahada ala ajrin wa illam yujahid. Maka orang tersebut senantiasa mendapatkan pahala meskipun dia tidak dalam keadaan berjihad fisabilillah. Ya. Hanya sekedar niat, ya kan? Yang niatnya itu tulus, maka dia akan mendapatkan pahalanya.
Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang ini ya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai gambaran orang yang ikhlas, ya, di mana dia itu kehidupannya itu hanya ingin menggapai ridha Allah Ta'ala, sehingga dia itu siap sedia tatkala diminta untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dia senantiasa mencari-cari mana tempat-tempat ataupun kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala, bukan mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan dunia. Jadi yang dia tunggu-tunggu adalah kesempatan untuk mencari pahala akhirat. Ini seharusnya kita seperti ini. Nah, mudah-mudahan Allah telah memberikan pertolongan kita untuk bisa seperti itu. Baik. Yang mana orang ini ya, ketika dia itu sudah berangkat jihad, sudah pergi berjihad, ya, sudah melaksanakan amal ibadah, amal soleh yang membuahkan akhirat, maka dia sudah tidak peduli lagi dengan urusan dunia, tidak peduli lagi dengan dirinya, ya kan? Karena niatnya adalah akhirat. Ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah. Orang tersebut keadaannya bagaimana? Rambutnya itu awut-awutan, ya, kusut. Kemudian kakinya itu, kedua kakinya itu penuh dengan debu, karena dia itu semangat di dalam berjihad. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Ini kalimat yang memberikan faedah besar. Orang yang ikhlas di dalam beramal, ya, maka dia tidak peduli di mana dia ditempatkan untuk melakukan amalnya. Tidak peduli dia ditugaskan sebagai apa. Yang penting di situ dia bisa menggapai pahala. Ya. Tidak peduli apakah dia itu di bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, samping kanan, samping kiri. Ya, nggak peduli. Yang penting dia bisa mendapat pahala. Ya, yang penting dia bisa mendapatkan pahala. Ini yang perlu kita camkan dalam kegiatan-kegiatan kita, ya. Nah, in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia itu ditugaskan sebagai penjaga pasukan, yaitu sebagai bagian dari pasukan yang melindungi pasukan lain, gitu kan? Al-hirasah, membentengi dari serbuan musuh, ya kan? Namanya berperang itu kan biasanya ada bagian-bagian, ya, ada yang sebagai ujung tombaknya, ya, ada yang harus melindungi, gitu kan? Ada yang bagian belakang yang mungkin dia itu hanya sekedar membantu orang yang terluka atau memberikan bantuan-bantuan butuh minum dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu kan? Maka orang ini tidak peduli mana tempat yang dia dapati di dalam berjihad fisabilillah, mana saja tempatnya, yang penting dia dapat pahala, dia jalankan. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Enggak banyak mengeluh. Ya. Kalau dia ditugaskan di tempat hirasah untuk melindungi pasukan, ya dia lakukan sebaik-baiknya di situ. Ya. Tidak berpikiran saya ini kan cocoknya di sana, saya ini kan bisa ini di sini, terus protes sama pemimpinnya. Enggak. Dia siap sedia dimanapun dia tempatkan, wis manut sami'na wa ta'na, gamanya gitu, ya. Karena dimanapun dia berada bisa meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. In kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau dia ditempatkan di bagian belakang itu yang biasanya ngurusin orang-orang yang terluka, ya kan, dibantu, ya kan. Kemudian intinya yang dari sisi kehebatan perjuangan itu kayak nggak nampak gitu, ya. Beda dengan ujung tombak yang senantiasa di depan, ya kan, melawan musuh langsung, gitu kan. Itu kan orang yang hebat-hebat di depan, seakan-akan seperti itu kan. Yang belakang seakan-akan kurang begitu hebat, kan gitu kan. Dalam jihad kan seperti itu. Atau kalau antum dalam sepak bola lah misalkan, antum biasanya mungkin lebih paham dalam sepak bola, gitu kan. Mana bagian yang lebih utama itu, yang backnya atau strikernya? Biasanya kan yang lebih dielulukan yang mana? Strikernya kan. Yang belakang-belakang itu nggak terlalu dielulukan. Ini kalau sepak bola, ya kan. Tapi kita nggak berbicara tentang masalah itu. Kita bicara masalah amal yang sangat mulia, yaitu jihad fisabilillah. Ya. Ada amalan-amalan bagian-bagian dari jihad itu yang memang terkadang itu diminati ataupun moncer lah istilahnya, dia orang yang di depan, gitu kan. Nah, ini enggak seperti itu. Enggak peduli di mana dia ditempatkan, yang penting di situ dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Selama dia itu melaksanakannya sebaik-baiknya, maka dia akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dan lebih hebat lagi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan orang tersebut, ya. Dia memang tidak peduli dengan omongan manusia, tidak peduli dengan kedudukan dia di mata manusia, sehingga sifat orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Orang ini memang orang yang tidak terkenal, sehingga apa? Ketika dia itu minta izin kepada seorang penguasa misalnya, ya kan, dia ingin bertamu kepada seseorang, maka dia nggak dianggap. Jika minta izin nggak diizinkan, kayaknya orang nggak penting lah istilahnya gitu ya. Orang yang nggak penting gitu loh. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau dia menjadi perantara, maka dia tidak akan diterima perantaraannya. Artinya di mata manusia orang ini tidaklah tinggi nilainya, tetapi masya Allah orang-orang yang seperti ini ya adalah tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang yang terbaik, ya, bukan yang di mata manusia itu moncer, ya kan, seakan-akan orang yang hebat, tetapi di mata Allah Ta'ala ternyata bagian akhir. Tidak seperti itu, ya. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Di sini sebenarnya kalau kita mau merenungi hadis ini, ya, maka di situ akan banyak sekali faedah-faedah yang kita peroleh, ya. Terutama dalam masalah keikhlasan, ya. Dalam masalah keikhlasan. Kalau kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan kita, ya, terutama, ya, mungkin saya menyinggung sedikit tentang masalah kegiatan-kegiatan kita yang zaman sekarang itu. Kalau ini kan dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah jihad fisabilillah, berperang, ya. Zaman kita sekarang kan kayaknya belum nampak, ya, kecuali bagi para tentara-tentara gitu, ya. Jihad fisabilillah, perang itu belum begitu nampak. Tetapi ada jihad yang lain, ikhwan. Ada jihad yang lain, yaitu apa? Jihad dengan dakwah. Itu termasuk jihad juga. Karena inti jihad itu adalah li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, ya. Bahkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang jihad dengan dakwah, yaitu dengan Al-Quran, Allah menyebutkan dengan jihad yang besar, wajahidhum bihi jihadan kabira, dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah, ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira, perangilah mereka, berjihadlah kepada mereka, ya kan, bihi, dengan Al-Quran, bukan bisayf, tapi dengan Al-Quran, ya kan, jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Sehingga di antara bentuk jihad fisabilillah adalah jihad dengan apa? Dakwah, dengan berdakwah. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, seharusnya kita, ya, ketika ingin mendapatkan akhirat, maka seperti orang yang disebutkan di sini, kita berusaha untuk memiliki bagian dari dakwah. Seperti orang ini, ya, dalam jihad digambarkan oleh Rasulullah SAW, dia senantiasa memegangi apa? Tali kekang kudanya untuk siap-siap berjihad fisabilillah. Artinya dia siap untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Maka kita pun seharusnya demikian. Kita harus memiliki niatan, tekad untuk ikut andil di dalam meninggikan kalimat Allah. Kalau sekarang nggak ada perang, maka kita ikut andil dalam apa? Dakwah, dalam berdakwah. Sebisanya, ya kan, semampu kita mampunya ini, maka kita lakukan itu, ya kan, dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada satu organisasi yang mengurusi masalah dakwah seperti ini, ya, terkadang kita misalkan diberi tugas untuk melaksanakan satu tugas tertentu, maka alhamdulillah, ya kan, kita memiliki kesempatan untuk apa? Untuk ikut andil dalam dakwah ini. Gunakan sebaik-baiknya, ya kan, lakukan semaksimal mungkin, ya, dengan kemampuan penuh kita. Dan carilah pahala Allah Ta'ala di situ. Carilah pahala Allah Ta'ala di situ. Dan gak usah pedulikan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Apakah itu reward upahnya, ataukah pujian dari orang-orang di sekitar kita. Gak usah peduli. Kalau kita memperdulikan seperti itu, nanti khawatirnya masuk bagian yang atas. Hadis yang pertama tadi, ya, bagian pertama dari hadis tadi, yaitu apa? In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi maka dia baru senang, kalau nggak diberi dia nggak suka. Maka orang yang ikhlas itu mau diberi mau nggak diberi, bahkan mungkin dapat istilahnya apa? Celaan, dipaido orang gitu, ya, dia tetap santai saja. Yang penting apa? Niatnya adalah
lillahi tabaraka wa ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala, ingin mencari pahala Allah. Nah, ini yang perlu kita camkan yang seperti ini ya. Nah, yang kedua juga ma'asyiral ikhwan azanillah wa iyyakum, kalau kita sudah memiliki bagian di dalam dakwah ini ya, maka hendaknya kita laksanakan itu sebaik-baiknya. Seperti di sini kata Rasulullah SAW, orang tadi yang ikhlas ya, in kana fil hirasati kana fil hirasah. Ini menunjukkan kalau dia itu betul-betul istilahnya tekun, atau istilahnya apa ya, melaksanakan tugasnya itu semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. In kana fil hirasah kana fil hirasah, in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia di bagian perlindungan terhadap pasukan ya, bagian yang melindungi pasukan, maka dia melakukannya sebaik-baiknya. Demikian pula ketika dia di belakang, bagian belakang, maka dia pun di belakang dan melakukan sebaik-baiknya. Ini sehingga namanya keikhlasan itu juga harus menuntut kita harus untuk apa? Untuk melakukan amal kita itu sebaik-baiknya. Bukan mentang-mentang nggak ada gajinya terus kemudian lah wes sakar PDW, enggak. Bahkan gajinya itu besar ya, Bang. Ya. Gajinya itu besar, bukan di dunia tapi mana? Di akhirat. Yang seharusnya apa? Kita usahakan, kita maksimalkan usaha kita di dalam hal tersebut. Kalau seorang misalkan pekerja gitu ya, pekerja dalam urusan dunia, kita gambarkan gitu ya, orang yang diberi gaji yang kecil, ketika dia diberi gaji yang kecil dalam pekerjaan dunianya, maka kemungkinan dia akan males-malesan, ya enggak? Tapi ketika dia mendapatkan gaji yang besar, mungkin dia akan semangat, betul tidak? Ya enggak? Biasanya kan gitu ya, ketika gajinya kecil, lah gajiku mau semuanya wes tak sakape lah, kerjaku yang penting saya kerja gitu ya, cuma gajinya segitu aja kok, ya kan. Tapi tatkala dia diberi gaji yang besar, semakin apa? Ada semangat untuk memperbaiki pekerjaannya. Semakin besar lagi, semakin semangat, kan gitu kan? Biasanya kan gitu untuk urusan dunia. Nah, kalau kita banding-bandingkan ikhwah, ya kan, gaji yang kita dapatkan atau upah yang kita dapatkan dari dunia, kalau dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan di akhirat, nilainya bagaimana? Bisa nggak kita persentase ini sekian persen, nggak bisa ya, karena balasan yang Allah berikan di akhirat itu luar biasa, besar sekali gitu kan, nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka hendaknya ketika kita menyadari pahalanya itu besar, ya, maka kita laksanakan amalan kita ini sebaik-baik mungkin, ya kan, tugas kita sebaik-baiknya, semaksimal mungkin maksud saya, ya, seperti itu. Nah, itulah pertanda orang itu adalah ikhlas. Pertanda orang tersebut adalah apa? Ikhlas. Dia tidak peduli ya dengan omongan manusia, tidak peduli dengan celaan manusia. Yang penting dia berada dalam posisinya dan dia berusaha untuk melaksanakannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tentunya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bukan sembarangan ya, bukan sesuai dengan kemauan dia sendiri. Nah, baik, ma'asyiral ikhwah, azanillah wa iyyakum jami'an. Dalam bab ini Syekh menyebutkan hanya dua dalil ini saja ya, ayat dari Al-Qur'an kemudian satu hadis ini. Tapi di sini ada sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu dari faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan ya di sini beberapa sifat yang diambil dari hadis tadi. Saya bacakan biar lebih sistematis saja ya. Beliau mengatakan fil hadisi bayanu alamatil ladzi ya'malu min ajlil akhirah wa hiya kama yali. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tanda orang yang melakukan amalan karena akhirat. Jadi ini perlu kita perhatikan untuk menilai diri kita, apakah sudah seperti ini atau tidak, ya kan? Tanda-tanda orang yang melakukan amalan karena akhirat, ya. Yang pertama, annahu mu'idun nafsahu lil jihadi daiman wa abadan yantazirul jihada. Wa yarghabu fihi fi ayyi sa'atin tad'u al-hajatu fa innahu yubadiru bil jihadi fi sabilillah.
Yang pertama, orang tersebut ya senantiasa mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam jihad. Ya, ini antum fahami kalimat jihad ini secara umum ya, jangan cuma sekedar peperangan, walaupun itu termasuk bagian dari yang dimaksud. Dan kalau zaman sekarang itu yang lebih nampak adalah jihad dengan apa? Dakwah, seperti yang tadi saya sampaikan. Maka orang yang melakukan amalan karena akhirat, dia siap, sedia untuk apa? Ikut ambil bagian di dalam jihad fisabilillah, baik dengan pedang ataupun dengan dakwah. Daiman wa abadan, senantiasa siap. Yantadhirul jihad, dia menunggu-nunggu adanya jihad. Ya, menunggu-nunggu adanya kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai hal tersebut. Di waktu kapanpun ya ada panggilan untuknya, untuk dia ikut di dalam apa? Menegakkan kalimat Allah taala, maka dia siap dan segera untuk melaksanakannya. Ya. Karena ini adalah apa? Amalan untuk meraih akhirat. Jadi pokoknya intinya kalau ada panggilan akhirat langsung mangkat, intinya gitu ya. Tentunya dengan memperhatikan kemaslahatan yang lain, artinya jangan sampai membuat motorot, gitu ya. Jangan sampai membuat motorot. Nah, yang kedua, tanda yang kedua di mana orang itu menginginkan akhirat, tandanya adalah annahu la yatafarraghu lil inayati bi nafsihi wa rafahiyati bihaitsu yurajjilu sya'rahu wa yudahhinu sya'rahu bal huwa ash'atha mughabbaratan qadamah. Yang intinya di sini ingin disampaikan oleh beliau ya, ketika dia itu sudah fokus di dalam melaksanakan amal akhirat ya, amal soleh yang tujuannya adalah akhirat, maka dia tidak begitu mempedulikan tentang keadaan dirinya, maksudnya fisiknya, dan juga dia tidak mempedulikan tentang masalah kemewahan yang ingin dia dapatkan. Tidak mempedulikan tentang masalah kemewahan, istilahnya gitu. Sehingga dia itu tidak ada kesempatan untuk, misalkan contoh ini sebagai contoh saja, tidak ada kesempatan untuk apa? Menyisir rambutnya, meminyaki rambutnya, sebagaimana contoh yang ada dalam hadis tadi, ketika dia berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh, maka sudah tidak ada kesempatan untuk perkara-perkara ini. Dan dia nggak mempedulikan hal itu, karena Allah Ta'ala tidak melihat ini tampan dan gantengnya seseorang kan, tetapi Allah memperhatikan bagaimana amalan seseorang dan bagaimana hatinya, sebagaimana dalam hadis ya. Nah, intinya di sini dalam poin yang kedua ini, tanda yang kedua atau sifat yang kedua, orang ini ya tidak begitu peduli dengan keadaan fisiknya dia, penampilan dirinya, tidak peduli. Yang penting adalah amalnya dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa difahami ya ini ya. Nah, dan yang ketiga, sifat yang ketiga, annahu la yubali bi naw'il amali alladhi yu'addihi fil jihad sawa'an kana syaqatan aw sahla, sawa'an kana fi dhuhuri amamin nas aw laysa fihi dhuhuru amamin nas, amaman nas, sawa'an kana fihi dhuhurun amaman nas aw laysa fihi dhuhurun amaman nas ya. Dia tidak mempedulikan jenis amalan yang dia lakukan ya, artinya kalau itu sudah merupakan bagian dia untuk melaksanakan bagian dia di dalam apa? Jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah Ta'ala, maka itulah yang dia lakukan ya. Tidak peduli apakah hal itu amal yang susah ataukah yang sulit, tidak peduli apakah itu amal yang dipandang oleh manusia sebagai amal yang hebat ataukah tidak. Yang penting ini sudah bisa menjadi kesempatan dia untuk mencari pahala Allah Ta'ala, maka dia lakukan sebaik-baiknya ya. Ini biasanya itu kalau dalam organisasi dakwah itu ya, ada apa saja contohnya, misalkan ada bagian ustadznya yang ceramah ya kan, apalagi Pak, ada bagian media yang rekam ya, ataupun yang live, ada bagian yang ini, misalkan di kajian ini kan ada yang bagian ngurus siapa, sound ya, ada bagian yang ngurus siapa, logistik apa, ini konsumsi, ada bagian yang ngurusi pamflet, penyebaran apa, informasi. Itu semua ya kan bagian dari dakwah. Maka yang terkena bagian itu laksanakan sebaik-baiknya. Nggak usah iren-irenan ya kan, nggak usah iren-irenan. Itu kok seperti itu, ini menyalahkan satu dengan yang lainnya, maka ini akan menjadi ruwet. Dan ini biasanya yang seperti itu karena apa?
kekurangan ikhlas dalam dirinya. Ikhlasnya itu masih belum sempurna. Kalau ikhlasnya itu sempurna seperti yang tadi, masing-masing itu fokus dengan amalannya. Semuanya kayak gitu, maka akan bisa berjalan lancar kan? Ya kan? Semuanya ikhlas semua, maka akan bisa berjalan dengan lancar. Karena masing-masing fokus dengan bagiannya masing-masing. Nah, gitu. Nah, baik. Ini sifat yang kedua. Amal apa saja yang dia dapatkan, ya, bagian apa saja yang dia dapatkan dari amalan jihad tersebut, maka dia laksanakan sebaik-baiknya. Yang keempat, di antara tanda orang yang orang yang menginginkan akhirat, maka dia tidak peduli dengan istilahnya posisi dia di tengah manusia, ya, tidak peduli dengan kedudukan dia di hadapan manusia, ya, mau dikenal atau tidak, maka dia tidak peduli. Annahu ghairu ma'rufin 'indan nas, ya, dia tidak dikenal oleh manusia, ya. Intinya dia tidak peduli dengan hal itu, tidak peduli dengan masalah terkenal dan tidak, ya kan. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Dia berusaha untuk tidak tampil di hadapan khalayak ramai, karena dia khawatir untuk untuk riya, ya kan, khawatir untuk riya. Nah, ini diantara sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam masalah ini. Nah, tapi mungkin kita baca saja ini kandungan dari bab ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengakhiri ini perjumpaan kita di malam ini. Nah, silakan Mas. Kandungan bab ini yang pertama, motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Mas, tak buka dulu ini, di sini nggak ada itunya nggak ada disebutkan tentang faedahnya itu. Ya, kalau di sini dalam bahasa Arabnya sangat ringkas banget ya. Iradatul insan ad-dunya bi amalil akhirah, ya. Keinginan manusia mendapatkan dunia dengan amal akhirah. Yang ini termasuk perkara yang tercela, ya. Dan dia termasuk kesyirikan yang disebutkan dalam bab ini. Nah, terus yang kedua? Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Hud. Tafsir ayat dalam surat Hud yang di sana Allah menjelaskan bahwasanya orang yang menginginkan dunia, maka Allah Ta'ala akan berikan dunia, ya kan, akan diberikan balasnya di dunia dan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tapi telah kita terangkan dulu bahwasanya ayat ini jelaskan lebih detail lagi dari surat Al-Isra, ya, bahwasanya tidak mesti orang yang menginginkan dunia mendapatkan dunia. Artinya itu terikat dengan masyiahnya Allah Ta'ala, terikat dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan dunia kepadanya, maka Allah berikan. Kalau enggak, ya enggak. Sehingga di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang menginginkan dunia, ya kan, belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu ya. Dan akhiratnya luput, pasti luput, ya kan. Orang yang menginginkan dunia, akhiratnya luput, dan dunia belum tentu dia dapatkan, jelas ya. Tapi berdasarkan dalam surat Al-Isra juga, orang yang menginginkan akhirat, ya kan, maka Allah akan memberikan akhirat dan juga dunia, jelas ya. Mau pilih yang mana? Pilih yang dapat yang kita tuju dan dapat tambahan, atau nggak jelas mendapatkan yang kita tuju dan satunya itu merucut. Jelas kita menginginkan apa yang dijamin dapat dan ada tambahannya, kan gitu kan. Maka niatkanlah akhirat. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kita. Nah, terus yang ketiga, seorang muslim yang disebut sebagai hamba dinar, dirham, khomisah,
qamilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Ya, jelas itu ya. Maksudnya seseorang bisa disebut sebagai hamba dunia ketika dia menjadikan dunia sebagai tujuan, intinya itu. Nah, terus yang keempat, tafsir hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Jadi tafsir penjelasan bahwasanya orang itu menginginkan dunia atau menjadikan dunia sebagai tujuannya, yaitu ketika dia itu hanya jalan ketika apa? Diberi dunia. Kalau nggak diberi dunia maka nggak jalan. Jelas ya? Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu tugas apapun ya, yang sebenarnya itu adalah untuk akhirat ya. Kalau dia mau jalan ketika ada dunia dan nggak mau jalan ketika nggak ada dunia, maka apa? Bisa jadi dia adalah termasuk ini. Ini harus waspada yang seperti ini ya. Terus yang kelima, Rasulullah SAW mendoakan celakalah ia dan tersungkurlah. Ya, celaka dan tersungkur atau tadi yang kita terangkan urusannya akan menjadi apa? Sulit ya. Tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menginginkan dunia. Terus yang keenam, juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Ya, ini sebagai perumpamaan bahwasanya orang tersebut ketika menjadikan dunia sebagai tujuan, maka ketika dia mendapatkan masalah, ya dia akan susah mendapatkan solusi. Dan sebaliknya ikhwah, ya kan, sebaliknya orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, berarti kan dia orang yang bertakwa gitu ya. Orang yang bertakwa, maka sudah ada janji Allah Ta'ala yang merupakan lawan dari dua hal yang disebutkan di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah menjadikan urusannya mudah. Juga dalam ayat yang lain dalam surat yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan solusi, jalan keluar bagi dia. Jadi masalah apapun yang dia dapatkan ketika dia bertakwa akan mendapatkan solusinya. Dan apa saja yang dia hadapi dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang ketujuh, pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang intinya adalah dia memiliki keikhlasan ya. Intinya dia memiliki keikhlasan di dalam jihadnya fi sabilillah, maka dia adalah akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwah azanillah wa yakum jami'an yang bisa kita bacakan pada malam hari ini dari bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya, yang tentunya pembahasan tentang masalah ini lebih banyak lagi ya kalau kita mau memperdalam lagi, tetapi intinya adalah apa yang disampaikan tadi insyaallah taala. Mungkin ini saja yang kita pelajari. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.